Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Ribowo dengan NIM 010002369 akan mempresentasikan tugas perikatan kelas B2. Sebelumnya, selamat siang dan selamat datang pada acara bedah putusan pada kali ini. Dalam acara bedah putusan pada kali ini, saya akan menghadirkan ahli hukum perikatan dan yang sudah ahli dalam bidang hukum keperdataan, yaitu Profesor Dr. Denny Ribowo SHMH. Mungkin namanya cukup terdengar sama, dan langsung saja kita akan masuk ke dalam acara kita. Mengenai bedah putusan kali ini, kita akan bedah putusan Pengadilan Negeri Malang. Kita sedikit mengerucut ke daerah dulu. Putusan Pengadilan Negeri Malang dengan nomor perkara 158-PDT-G/2019-PNMLG. Nah, dalam kasus ini saya akan membacakan siapa para pihak dalam perkara ini dan juga siapa saja yang turut andil dalam perkara ini. Juga duduk perkaranya akan saya jelaskan sebelum kita masuk berbincang dengan Profesor Denny lebih lanjut. Yaitu yang pertama ada penggugat dalam perkara ini, yaitu ada Markus Soleh atau sebagai penggugat dalam perkara ini yang memilih tempat hukum dan kuasa hukumnya dari kantor Supreme Law Firm. Nah, dalam hal ini beliau menggugat yang pertama ada Romi Iskandar sebagai tergugat 1, ada Andi Tamsil sebagai tergugat 2, selanjutnya ada Aryo Hadikdo sebagai turut tergugat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan duduk perkaranya terlebih dahulu. Mengenai duduk perkara, penggugat membeli tanah dari tergugat 1 atau tergugat 1 ini sebagai penjual. Nah, atas nama tanah ini atas nama tergugat 1. Namun tergugat 2 ini adalah orang tua yang notabene adalah orang tua dari tergugat 1 menempati tanah yang sedang diperjualbelikan. Dalam kasus ini, penggugat dan tergugat 1 sepakat mengadakan jual beli pada tanggal 4 Desember dengan surat perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh penggugat, tergugat 1 dan juga tergugat 2 atas persetujuan istri dari masing-masing pihak. Nah, selanjutnya di dalamnya disepakati bahwa penggugat selaku pembeli membayar 600 juta uang sebagai uang muka, yang dimana 600 juta tersebut berbentuk 20 juta cash dan 580 juta cek, begitu. Selanjutnya karena tanah dan bangunan masih dijaminkan di bank, maka kedua belah pihak sepakat untuk kekurangan pembayaran sebesar 1.700.000.000. Mohon maaf karena ini jual beli tanah ini disepakati dengan harga 2.300.000.000 atau 2,3 miliar dan masih dibayar 600 juta, maka kekurangan 1.700.000.000 disepakati oleh kedua belah pihak. Kekurangannya dan dikarenakan tanah dan bangunan masih dijaminkan di bank, maka kedua belah pihak sepakat untuk kekurangan pembayaran 1,7 miliar tersebut disepakati untuk selanjutnya kekurangan dilunasi oleh penggugat dalam waktu 3 bulan melalui KPR Bank Simniaga. Tapi dalam surat perjanjian jual beli disepakati dengan jelas jika pencairan dari Bank Simniaga tidak berhasil, maka disepakati jika kedua belah pihak akan mengadakan musyawarah mufakat lagi. Dan jika pelunasan tidak dilakukan oleh pembeli, maka perjanjian batal demi hukum dan uang muka akan dikembalikan sepenuhnya kepada penggugat. Hal itu secara jelas dicantumkan dalam ketentuan yang terdapat pada butir 5 surat perjanjian jual beli yang mereka sudah buat, begitu. Selain surat perjanjian jual beli, terdapat akta notaris yang dalam hal ini juga mendukung gugatan penggugat yang isinya kurang lebih
sama dengan surat perjanjian jual beli. Nah, selanjutnya pada lain hari tergugat tergugat 2 yang notabene adalah orang tua dari tergugat 1 itu membutuhkan uang dan mendatangi penggugat 1. Mohon maaf, maksud saya penggugat mendatangi penggugat meminjam uang senilai 2,5 juta untuk keperluan kredit rumah di tempat lain. Nah, untuk penghitungan pinjaman tersebut akan dihitungkan sebagai kekurangan pembayaran oleh penggugat terhadap tergugat 1. Lalu dengan itikat baik penggugat memberikan uang senilai 2,5 juta tersebut kepada orang tua tergugat 1 tersebut, yaitu adalah tergugat 2. Bahwa selanjutnya atas kasus di atas, setelah 3 bulan ternyata penggugat tidak mendapatkan persetujuan fasilitas KPR, maka sesuai akta notaris dan surat perjanjian jual beli, maka tergugat 1 dan tergugat 2 berkewajiban mengembalikan uang mukas sebagaimana tertera pada akta notaris dan surat perjanjian jual beli. Namun dalam hal ini tergugat 1 dan tergugat 2 tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu mengembalikan uang muka yang telah diterima pada penggugat. Lebih lanjut, pihak tergugat juga mencoba menjual objek perjanjian yang sedang diperjanjian dalam perkara ini tanpa sepengetahuan penggugat, yang mana hal ini bertentangan dan sudah mencederai akta notaris dan surat perjanjian jual beli. Nah, selanjutnya menambah kompleksitas kasus tersebut, ketika penggugat menemui notaris yang dalam hal ini adalah turut tergugat dengan maksud menanyakan keberadaan sertifikat yang seharusnya sesuai dengan akta notaris tersebut. Sertifikat dipegang oleh notaris sebagaimana kesepakatan akta notaris harus dipegang oleh notaris selama belum terjadinya atau selama belum terpenuhinya kewajiban dari penggugat gitu, atau sebelum ada pelunasan dari pihak penggugat terhadap penggugat begitu. Namun ternyata tidak disangka sertifikat oleh turut tergugat atau notaris ini diberikan kepada tergugat 1 dan bilang bahwa sertifikat itu memang diminta oleh tergugat 1 kepada turut tergugat ini. Akhirnya karena hal itu pihak penggugat karena tindakan-tindakan tersebut, pihak penggugat menginginkan 2 kali somasi untuk mencoba menyelesaikan masalah pada tergugat 1 dan tergugat 2 untuk melaksanakan kewajibannya, tapi tidak menemui titik temu hingga gugatan diajukan. Tergugat 1 dan 2 tidak kunjung melaksanakan kewajibannya. Nah, dan tidak melaksanakan isi kesepakatan dalam surat perjanjian jual beli maupun dalam akta notaris yang telah dibuat atas transaksi penggugat dan si tergugat ini. Maka atas tindakan tergugat 1 dan tergugat 2 tersebut, penggugat mengajukan gugatan non-prestasi ke Pengadilan Negeri Malang dan sita jaminan terhadap aset tergugat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dari si tergugat. Gitu. Untuk analisa dalam perkara ini kita akan bertanya lebih lanjut kepada Profesor Denny untuk menjelaskan pendapatnya bagaimana menurut hemat Prof Denny mengenai perkara ini sudah sesuaikah atau petitum sudah sesuai atau bagaimana. Kita langsung saja, silakan Prof Denny. Baik, terima kasih atas undangannya ke acara bedah perkara atau bedah putusan ini. Mungkin saya akan coba membantu untuk menyuarakan pendapat saya terhadap perkara ini. Mungkin cukup menarik perkara ini. Cukup sekilas saya membaca mengenai perkara ini adalah gugatan wan prestasi. Nah, pada dasarnya wan prestasi itu merupakan ingkar janji secara gramatikal jika kita mengartikannya. Untuk itu kita analisis dulu sah atau tidaknya
perjanjian dalam perkara ini. Ini adalah kita analisis perjanjian sebelum terjadinya tindakan para tergugat dan turut tergugat ini. Kalau menurut pasal 1320, di mana itu ada syarat sahnya perjanjian. Yang pertama itu ada kesepakatan. Dalam perkara ini telah terjadi kesepakatan dengan adanya surat perjanjian jual beli yang ditandatangani kedua belah pihak, dan tidak ada paksaan, kekhilafan ataupun penipuan sebelumnya, sehingga kesepakatan dalam hal ini sudah terjadi. Lalu kecakapan. Melihat kecakapan dalam perkara ini mungkin bisa kita lihat dengan bukti adanya akta notaris dan surat perjanjian jual beli yang sudah dibuat oleh para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak adalah cakap hukum begitu, sebagai subjek hukum. Selanjutnya, adanya suatu hal tertentu. Dalam kasus ini ada suatu hal tertentu, yaitu tanah dan bangunan yang sedang diperjualbelikan. Hal ini sudah memenuhi apa yang dimaksud pada pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau yang biasa kita kenal KUH. Selanjutnya, sebab kausa yang halal. Dalam hal ini terkait dengan pasal 1337 KUH. Pada kasus ini tidak ada undang-undang yang dilanggar dan masih dalam kesusilaan yang baik atau ketertiban umum. Sehingga atas 4 unsur tersebut, perjanjian ini adalah perjanjian yang sah sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa sahnya ini adalah belum ada tindakan manifestasi dari para penggugat, dari para tergugat. Lalu kita lihat apakah bentuk manifestasi dalam perkara ini. Pada dasarnya bentuk manifestasi dalam perkara ini ada 2 jika saya melihatnya setelah saya telaah. Yang pertama ada tidak melaksanakan perjanjian. Di mana tidak melaksanakan perjanjiannya? Dalam hal ini tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan akta notaris dan surat perjanjian jual beli untuk mengembalikan uang muka kepada si penggugat sebagaimana isi dari 2 dokumen tersebut. Lalu bentuk manifestasi apa lagi dalam perkara ini? Selanjutnya, melaksanakan hal yang dilarang oleh perjanjian. Dalam hal ini para tergugat mencoba menjual objek perjanjian dan mengambil sertifikat dari notaris tanpa sepengetahuan penggugat. Hal ini dengan jelas menurut hemat saya telah mencederai 2 dokumen kesepakatan mereka. Karena perbuatan di atas dalam perkara ini, penggugat dapat menuntut pemenuhan prestasi dan ganti rugi. Lalu pada kasus ini penggugat pada salah satu petitum, mungkin saya akan menganalisis petitum apa yang dimintakan oleh penggugat ini. Petitumnya dalam perkara ini yaitu pada salah satu petitumnya menuntut pengembalian uang muka yang cukup besar, yaitu 10 kali lipat dari uang muka. Namun perlu digarisbawahi, penggugat memasukkan petitum ini tanpa adanya dasar dan perhitungan yang jelas. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pembatasan ganti rugi yang ada dalam pasal 1247 KUH, atau kita bisa sebut secara sederhana tidak dapat diprediksi dan tidak ada ketentuannya. Tiba-tiba meminta ganti rugi 10 kali lipat tanpa ada alasan yang mendasari dan perhitungan yang jelas. Hal ini jurisprudensi pun menjelaskan secara ekspresif verbis bahwa
soal tuntutan ganti rugi harus dilakukan, harus didalilkan dan dituntut dalam gugatan secara tegas. Apabila tidak dilakukan penuntutan, maka suatu putusan hakim dengan pertimbangan hukum apapun yang mengabulkan hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal ini berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 689 K garing SIP garing 1974 tanggal 2 November 1976, Jungto nomor 1079 K garing SIP garing 1973 tanggal 26 Februari 1979. Selanjutnya untuk petitum yang saya garis bawahi mungkin itu saja. Selanjutnya mengenai pertimbangan dan putusan hakim menurut saya sudah cukup tepat karena gugatan kebetulan dicabut dengan pertimbangan hakim adanya akta perdamaian yang sudah sesuai prosedur mediasi, karena sebelumnya dilakukan mediasi antara kedua belah pihak dan sudah sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, sehingga tepat jika hakim memutus amarnya itu dicabut karena memang gugatannya dicabut oleh penggugat, dan hal itu memang harus dicabut menurut pasal 28 ketika sudah ditemui kata sepakat atau damai di antara keduanya, pasal 28 Perma nomor 1 tahun 2016 begitu. Sehingga menurut pendapat saya mengenai beberapa pokok yang saya garis bawahi dalam perkara ini. Untuk selebihnya mungkin sudah cukup jelas dan bisa diterima menurut saya, sehingga itu saja menurut pendapat saya. Terima kasih.